Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap melayani. Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners sekalian. Dan tentu saja di edisi kali ini tepatnya pada 25 Ramadan, di mana 5 hari lagi kita bakalan ngerasain Lebaran, yakni Idul Fitri, Hari Raya seluruh umat Muslim. Senang sekali rasanya pada hari ini tentu saja kita kembali dalam program Syiar Ramadan bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Nah, teman-teman Tribuners bisa melihat di belakang saya, tepatnya hari ini kita dengan suasana yang sangat berbeda seperti biasanya. Karena hari ini tepatnya Kinan bersama Ustaz Sabarudin sedang berada di lapangan golf Bukit Baruga. Nah, jadi nanti kita sembari menunggu saat-saat berbuka puasa, setelah teman-teman Tribuners mendengarkan nasihat-nasihat Islamiyah, kita bisa langsung melanjutkan nih dengan bermain golf ya. Salah satu juga yang merupakan properti dari Kala Group. Wow, senang sekali rasanya. Baik Tribuners, untuk itu langsung saja saya mau menyapa di samping saya yang setia menemani kita dalam program Syiar Ramadan ini selama 30 hari Ramadan tentunya. Ada Ustaz Sabarudin LC. Saya mau menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, ini makin hari Ustaz makin semangat ya nampaknya dari vokalnya kita dengar. Gimana kabarnya Ustaz di 25 Ramadan? Ya Alhamdulillah, ya tetap semangat karena yang menjadi ukuran setiap ibadah khairul a'mali bi khawatimihi, sebaik-baik amal dilihat penghujungnya.
Oke, dilihat finishnya ya, Finishnya, Ustadz. betul. Baik, ini sebelum kita masuk ke tema hari ini, Ustadz, kalau kita merasakan hari ini suasananya sangat berbeda, Ustadz ya, karena kita berada di lapangan golf Bukit Baruga. Gimana rasanya, Ustadz? Ya Alhamdulillah, ini merupakan bagian dari tadabbur alam. Oh, Masya Allah. Ya, makanya orang-orang jahiliyah dulu ketika tidak beriman kepada Allah langsung diturunkan ayat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhan menciptakan unta? Wa ilas samai kaifa rufiat. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Tuhan itu menancapkan gunung. Ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah menghamparkan muka bumi ini. Coba kita lihat di Bukit Baruga, khususnya di lapangan golf dengan hamparan begitu indah, maka ini semua merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat memang ini satu ayat yang selalu Kinan ingat juga dari Ustaz adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kalau hari ini maka nikmat kala grup mana lagi yang kau dustakan. Ya, Ustaz ya. Oke, baik Tribuners. Hari ini Ustaz kita akan membahas satu tema yang sangat penting juga sebagai salah satu poin utama juga nih dalam kita menjalani kehidupan, yakni be excellent with Siri. Nah, Siri ini kalau kita translatekan ke bahasa Bugis yang ada di Kota Makassar ya, suku Bugis artinya adalah malu. Atau orang Makassar biasa dikenal dengan budaya Siri Napace. Ini mungkin ada kaitannya bagaimana sih kita excellent dalam melakukan budaya-budaya yang ada di Kota Makassar, dan kita juga ternyata ini ada kaitannya dengan salah satu perilaku-perilaku yang ada di dalam agama kita, yakni menjaga malu. Untuk itu langsung saja kita dengarkan, yakni nasihat Islamiyah dan tausiah dari Ustaz Baharudin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, keimanan itu dibagi menjadi 70 bagian. Ya. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, yaitu menghindarkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Baik. Dan di antara pertengahan tersebut dikatakan al haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Maka muncul pertanyaan, kenapa yang dijadikan patokan itu bukan yang lain? Betul. Kenapa mesti al-haya, kenapa mesti malu? Karena ulama mengatakan bahwa malu itu merupakan fondasi untuk melakukan pembagian keimanan-keimanan yang lain. Baik. Orang akan taat kepada Allah jika ada rasa malunya. Orang akan menghindari perbuatan maksiat kalau ada rasa malunya. Baik itu kepada Allah maupun sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwa ternyata budaya malu ini atau budaya siri itu merupakan akhlak para nabi. Takhallaku bi akhlaqin nubuwah. Berakhlaklah seperti akhlaknya para nabi. Dan salah satu akhlaknya para nabi yaitu akhlak malu. Coba kita melihat, siapa sih yang tidak kenal dengan Nabi Yusuf? Ya, Nabi terganteng. Betul, ketampanan Nabi Yusuf. Siapa yang tidak tahu? Ya. Semua orang tahu dengan kisah histori daripada Nabi Yusuf. Akan tetapi coba melihat ketika atasan beliau yang bernama Sulaikha, seorang wanita yang konglomerat, seorang wanita yang kaya raya, apa sih yang tidak dia miliki? Kerajaan yang dia miliki. Tapi apakah Nabi Yusuf terpengaruh dengan gelimang harta seorang wanita dan seorang atasan? Ya. Ketika ditarik untuk melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah, maka apa kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran? Beliau mengatakan, innahu rabbi asana maswai. Saya tidak mungkin melakukan. Kenapa? Karena Tuhanku, dalam hal ini penafsir mengatakan Allah, ada juga mengatakan suami Sulaikha, sudah berbuat baik kepadaku. Ya. Maka saya malu untuk mengkhianati. Maka orang yang mengkhianati keluarganya berarti termasuk orang yang tidak ada malunya. Coba kita lihat Nabi Yusuf, siapa yang tidak kenal? Makanya pada saat itu ya terjadi
informasi atau gosip di mana-mana. Ya, mengatakan bahwa itu Sulaikha, dia tertarik kepada anak angkatnya itu Nabi Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Apakah Sulaikha berdiam diri begitu saja? Ternyata tidak. Ya. Dia ingin membuktikan bahwa jangankan saya tertarik kepada Nabi Yusuf, maka dia panggil seluruh masyarakat, dipanggil khususnya kaum wanita. Ya kan yang sering gosip itu kaum wanita, betul tidak? Betul. Nah, akhirnya dipanggil. Nah, ketika berkumpul, semua diberikan pisau beserta dengan buah-buahan. Untuk apa? Untuk dikupas kulitnya. Nabi Yusuf mengatakan, ketika nanti sedang mengupas, maka silakan langsung keluar. Tidak usah berpaling kiri dan ke kanan. Keluar saja. Setelah itu kembali ke kamar. Akhirnya ketika wanita pada saat itu sudah siap siaga mengupas, kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, semua wanita matanya tertuju kepada Nabi Yusuf dan mengatakan, "Ma hadza illa malak." Ini bukan manusia, tapi ini merupakan malaikat. Banyak yang mengiris tangannya. Maka apa kata Sulaikha? Dia mengatakan, jangankan kamu baru satu kali melihat Nabi Yusuf sudah tertarik. Bagaimana dengan saya yang tinggal bersama dengan Nabi Yusuf tiap hari? Maka karena kalau bukan karena sifat malu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, maka dia akan melakukan yang namanya kemungkaran atau kemaksiatan. Iya, betul. Coba kita lihat Nabi Musa. Karena ini malu ini merupakan atau syirik merupakan akhlak para nabi. Nabi Musa satu ketika ada dua putri Nabi Syuaib. Ya, kebiasaan itu mengambil air di sebuah sumur. Tapi selalu antri di situ. Karena ada peternak-peternak yang antri untuk mengambil air. Nah, Nabi Musa melihat bahwa kedua putri ini dia antri untuk mengambil air. Ya. Apa yang dilakukan? Ternyata Nabi Musa membantu kedua putri tersebut. Dia bantu berikan air. Kemudian kedua putri ini dia berjalan kembali. Nah, ketemu sama bapaknya bernama Syuaib. Nah, Syuaib mengatakan, kenapa terlalu cepat kembali? Biasanya terlambat. Kedua putrinya mengatakan bahwa ada seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini dia memberikan pertolongan dengan mengambilkan air. Maka Syuaib mengatakan, panggil pemuda tersebut. Maka dipanggillah Nabi Musa. Ketika dipanggil Nabi Musa, ternyata Syuaib ini tertarik untuk menikahkan Nabi Musa dengan kedua putrinya. Dengan mahar itu selama 8 tahun mengembala kambing. Wah, ternyata maharnya itu tidak dikontan. Tapi maharnya itu yaitu 8 tahun diberikan tugas untuk mengembala kambing milik kepunyaan Syuaib alaihissalam. Apa inti daripada sejarah ini atau kisah ini adalah bahwa Nabi Musa tertarik kepada putri Syuaib ini karena apa? Karena istihya, dia malu ketika dia berjalan. Ternyata sifat wanita itu ketika berjalannya saja ada rasa malu ketika dia berjalan, maka ini bisa dianggap bahwa ini yang membuat Nabi Musa itu tertarik kepada putri Syuaib. Maka semestinya para tribuners, khususnya kaum Hawa atau akhwat, jalannya saja itu harus dijaga. Bagaimana jalan yang betul-betul kayak orang yang malu, bagaimana ketika orang yang malu berjalan. Itu yang dilakukan oleh putri Nabi Syuaib sehingga tertarik Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu akhlak Nabi yaitu ada rasa malu dalam dirinya. Rasa malu dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa rasa malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi malunya seorang wanita. Nah, coba, biasanya kan yang malu itu wanita. Rasulullah rasa malunya melebihi malunya seorang wanita. Maka kita melihat budaya malu ini merupakan budaya para nabi. Kalau kita melihat bacaan, ada sebuah artikel bahkan dibukukan dalam sebuah buku inspirasi
Itu ketika terjadi bencana di Jepang. Ternyata ketika terjadi bencana di Jepang, tak satu pun harta benda masyarakat Jepang pada saat itu yang hilang. Ketika datang para tim evakuasi, tidak ada yang hilang. Sementara ketika terjadi di Aceh, tsunami di Aceh, wah, banyak barang yang hilang, betul tidak? Betul, betul. Pertanyaannya kira-kira apa yang kurang? Yang kurang adalah budaya malu. Malu untuk mengambil hak orang lain. Kalau ada dompet yang hilang di Jepang, maka dompet itu dikembalikan. Kenapa? Ternyata orang Jepang bukan Islam, akan tetapi ada budaya malu. Kalau bukan haknya dia tidak ambil, maka itu yang mestinya diterapkan. Tapi coba kita, kalau kira-kira ada dompet yang tercecer, kira-kira bisa kembali? Diambil Bisa dari isinya, saja, Ustaz. betul. Bisa saja kembali, tapi isinya sudah tidak ada. Berarti tidak ada budaya malu. Makanya ada sebuah anekdot mengatakan di Amerika itu ada CCTV yang cukup canggih. Saking canggihnya, baru berniat orang untuk mencuri, itu sudah ketahuan. Itu CCTV di Amerika. CCTV di Jepang, iya, itu bisa terdeteksi ID card-nya orang yang mencuri. Tapi ternyata Indonesia juga berusaha untuk membuat CCTV. Tapi apa yang terjadi? Belum difungsikan, sudah hilang. Jadi budaya malu. Nah, makanya dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika Allah ingin menghancurkan seseorang, ingin membinasakan seseorang, dia tidak diberi penyakit. Jadi kalau ada tribunal yang selama ini sakit, itu bukan cara Allah untuk menghancurkan. Kenapa? Karena sakit itu penggugur daripada dosa-dosa yang diberikan oleh Allah. Tapi bagaimana cara Allah ketika ingin menghancurkan seseorang? Maka naza'a fi qalbihi al-haya, maka Allah mencabut rasa malu dalam dirinya. Jadi kalau sudah ada orang yang tidak ada sama sekali rasa malunya, maka itulah cara Allah. Coba kita lihat. Ada sekarang orang yang menggunakan baju orange, betul tidak? Betul. Tapi kenapa ketika disorot kamera justru dia dada-dada? Tidak ada rasa malunya. Kenapa? Karena begitulah cara Allah. Ketika Allah ingin menghinakan seseorang, maka rasa malunya itu ditangkap. Diambil. Coba kita lihat orang dulu, kalau sama-sama dulu itu di Bugis Makassar atau di Tanah Bugis, seorang wanita ketika mau keluar saja dia menggunakan sarung, betul tidak? Betul. Dia tutup itu, dia tidak perlihatkan, bahkan mukanya ditutup. Kenapa? Karena saking malunya. Tapi coba kita lihat sekarang luar biasa, banyak orang yang menggunakan kain yang tidak cukup, di atas tidak cukup, di bawah pun tidak cukup. Ya, bahasa anak mudanya itu you can see. Coba, berarti yang harus itu ada budaya budaya malu. Makanya kalau kita bagi malu itu, ya dalam versi agama itu ada budaya malu atau siri, yaitu kepada diri sendiri. Kemudian ada siri atau malu kepada sesama, dan yang paling tertinggi adalah malu kepada Allah. Nah, dalam tradisi Bugis Makassar, itu siri itu ada 4. Ya. Yang pertama siri rifaka siri. Yang kedua yang paling terpenting adalah siri mapaka siri. Dan yang kedua siri tendeng siri. Nah, yang ketiga. Dan yang keempat siri mate siri. Jadi ada 4 dalam tradisi Bugis Makassar, dan ini sesuai dengan agama. Coba kita lihat. Yang pertama ada dinamakan dengan siri rifaka siri. Ya. Ini yang berkaitan dengan harkat, martabat, kehormatan keluarga. Makanya dalam tradisi Bugis itu nikah lari atau silariang. Ini sangat aib. Ya, bahasanya orang itu kalau badi itu sudah keluar dari tempatnya, pantang kembali untuk dimasukkan kecuali mencari orang yang melakukan siri tersebut. Maka budaya siri rifaka siri ini adalah budaya yang sangat agung. Itu menjaga kehormatan. Ya, seorang yang laki-laki yang membawa lari ya anak gadis seseorang, itu luar biasa itu. Ya, rela orang menumpahkan ya darah demi untuk apa? Menjaga kehormatan. Karena dia menganggap bahwa dengan menumpahkan darah itu bagian dari mati syahid. Ini yang pertama. Maka menjadi tradisi Bugis Makassar itu bahwa ya siri ini merupakan salah satu untuk menjaga kehormatan seseorang. Makanya
juga ya dalam kehidupan ketika ada seorang yang menjemujikan anak gadis seseorang atau kawin lari, silaria, ini merupakan aib di tradisi Bugis Makassar. Kenapa? Karena ini merupakan berkaitan dengan siri. Yang kedua, ada dinamakan dengan budaya yang kedua adalah siri mapaka siri-siri. Ini yang berkaitan dengan etos kerja. Makanya dalam tradisi Bugis itu pantang untuk meminta. Betul. Nah, kenapa? Karena meminta-minta itu merupakan merupakan siri. Ya, kita siri, kita malu untuk meminta. Ini sesuai dengan agama. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang suka meminta-minta itu tidak ada malunya. Nanti di akhirat akan datang di hari kiamat dalam keadaan muka tanpa daging. Kenapa? Sudah tidak ada malunya di dunia. Maka pantang, ya, orang Bugis Makassar itu dia makan siri, mapaka siri-siri, harus dihindari. Kenapa? Sehingga kita bisa menghindarkan diri dari budaya meminta-minta. Barangkali sekarang itu bukan budaya minta-minta, tapi minta ditraktir. Jadi itu bagian. Kemudian yang ketiga, ada dinamakan dengan siri tendeng siri. Tendeng itu artinya hilang. Biasanya ini berkaitan dengan seseorang yang punya utang piutang. Oke. Sudah ada perjanjian bahwa dia harus membayar pada bulan kesekian. Jatuh tempo dia tidak bayar, maka di sini dianggap bahwa tendeng siri. Nah, maka ini tradisi atau budaya di Bugis Makassar bahwa ketika orang berjanji todok pulih. Ketika dia berjanji bahwa saya akan bayar, saya akan selesaikan, maka mesti diselesaikan. Kenapa kalau tidak diselesaikan? Maka ada budaya yang hilang, yaitu budaya siri yang kita kenal dengan siri tendeng siri. Yang keempat yang paling terpenting adalah siri mate siri. Ini yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu al-haya'u minal iman, siri atau malu itu bagian dari iman. Ternyata siri mate siri ini adalah orang yang sudah tidak ada malunya. Orang yang tidak ada lagi imannya. Dia melakukan maksiat, dia melakukan apapun yang dia lakukan. Kenapa? Karena sudah tidak ada budaya malu. Jangankan ke sesama manusia, juga ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang rela bermaksiat. Ya, barangkali ada yang melakukan hubungan terlarang, tapi dianggap biasa saja. Coba kita lihat di dunia selebriti misalnya. Merebut suami orang dianggap biasa saja, bahkan diposting, betul tidak? Yang ini yang dia khawatirkan, sudah tidak ada istilah siri mate siri, tidak ada lagi. Apalagi sekarang bahaya. Ya, cinta segitiga. Ini yang viral sekarang. Nah, maka mesti ini dihindari. Ketika orang sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bukankah perbuatan pelakor, bukankah perbuatan pembinor, itu hal-hal yang dilarang. Tapi sekarang sudah marak. Ada orang yang mengambil suami orang, dia posting, dia merasa bahagia. Betul tidak? Betul. Padahal ini sebenarnya ini budaya siri ini yang harus ditanamkan. Bahwa ketika sudah tidak ada lagi siri dalam dirinya dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka jangan sampai kita termasuk golongan yang keempat dalam versi siri budaya Bugis atau malu yang dikenal dengan siri mate siri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi hasil diskusi ya, sambil mendengarkan juga nasihat Islamiyah dari Ustadz Sabaruddin. Kita akan kembali ke segmen berikutnya karena sudah ada satu pertanyaan yang saya siapkan dan tentu saja berkaitan dengan budaya sire yang ada di Bugis Makassar dan juga implementasinya dalam agama Islam. Seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan.
Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Syiar Ramadan. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan bersama Ustaz Sabarudin. Ini makin sore, makin mau menjelang maghrib, suasana di lapangan golf Bukit Baruga semakin mensupport suasana hati kita ya Ustadz ya, karena buktinya hari ini saya semakin bahagia dan semakin antusias dalam melanjutkan dan juga mendengarkan ceramah dan tausiah dari Ustadz Sabarudin. Nah, yang paling menarik tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan mengenai budaya siri dan juga be excellent, bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai umat manusia, khususnya apalagi orang Makassar, budaya Bugis itu bisa kita terapkan dan budaya malu ini bisa melekat pada diri kita. Silakan Ustaz Sabarudin. Ya. Memang budaya malu ini itu berada dalam hati. Ya. Tapi efeknya itu bisa terlihat di muka. Baik. Biasanya kalau ada orang malu, biasanya dia tutup mukanya. Atau ada yang malu, merah mukanya. Tapi sebenarnya apakah malu itu berada di muka, di mata? Malu itu berada dalam hati. Makanya itu tidak terlihat. Oleh sebab itu, karena itu amalan kalbu, amalan hati. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang tidak ada rasa malunya, fa'mal masyitum, maka lakukanlah semaumu. Ya. Nah, jadi ya, malu itu merupakan akhlak para nabi dan harus ditularkan kepada para umat. Karena kenapa? Ketika ada budaya malu ini, maka bisa mengikat 70 cabang keimanan seseorang. Nah, ada seorang sahabat, yaitu yang bernama Utsman bin Affan. Siapa sih yang tidak kenal Utsman bin Affan? Ya, kalau saya sih tahu, tapi karena tidak. Ya, siapa sih yang tidak tahu Utsman bin Affan? Nah, Utsman bin Affan ini termasuk orang yang Rasulullah SAW sangat malu kepadanya. Kenapa Rasulullah malu kepadanya? Jangan ke Rasulullah, malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Coba. Ketika datang Abu Bakar, Rasulullah dia duduk, pakaiannya seperti biasa saja. Iya. Datang Umar, biasa-biasa saja. Tapi ketika yang datang mengutuk pintu Utsman, Rasulullah langsung bergegas. Dia perbaiki itu pakaiannya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar ketika datang ayahandaku? Kenapa ketika Umar dia datang biasa-biasa saja? Tapi ketika Utsman dia datang, Rasulullah langsung memperbaiki posisinya. Rasulullah mengatakan, Utsman itu, jangankan saya malu kepadanya, malaikat pun malu kepada Utsman. Apa kira-kira perbuatan Utsman itu? Salah satu amalan Utsman itu ternyata dalam hidupnya, dalam sebuah riwayat, Utsman itu tidak pernah melihat kehormatannya atau kemaluannya. Maka ini menjadi budaya bahwa sekalipun kita sendiri di dalam kamar, bahkan kamar mandi, ya kita bahkan seorang majelis taklim pernah bertanya, "Bang Ustaz, bagaimana kalau di kamar saya itu mati lampu? Tidak ada yang lihat, muka salat baru tidak pakai dalaman Kak, cukup pakai mukena saja." Saya mengatakan jangan, sebab itu malaikat tidak konsentrasi. Dia tetap ya menjaga budaya, ya budaya malu. Yaitu malu untuk diri sendiri. Bahkan dalam kesendirian yang kita mengatakan bahwa yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Banyak orang malu sesama manusia tapi tidak malu kepada Allah. Nah, coba dalam diri kita kan ada rakibun atidun. Ada malaikat pencatat kebaikan, ada malaikat pencatat amal keburukan, dan itu siap siaga mendampingi seseorang. Iya, baik. Kita berada di tempat tertutup, barangkali tidak ada yang lihat, kan ada yang catat, betul tidak? Betul. Maka budaya malu itu termasuk menutup aurat itu harus kita jaga. Nah, yang paling terpenting Mbak Kinan, baik, bagaimana kita menjaga rasa malu ini. Ya. Jangan sampai kita alhamdulillah bisa menjaga diri sendiri, tapi mempermalukan orang lain. Coba kita lihat contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah ini merupakan sosok yang harus diteladani dalam konsep siri ini. Nah, suatu ketika sahabat dipanggil untuk jamuan makan, ya, jamuan makan malam. Nah, ketika jamuan makan malam, seluruh sahabat ada di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tiba-tiba ada sahabat yang kentut. Ciri-ciri orang yang kentut itu adalah mukanya merah. Wah, Rasulullah, siapa ini ya? Dia tahu, sahabat ini. Nah, Umar pada saat itu dia emosi. Kenapa kira-kira dia emosi? Karena dia kentut di hadapan Rasulullah SAW, kurang ajar ini. Nah, kebiasaan Umar kan temperamen.
Dia langsung ambil, dia mau ambil pedangnya itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Melihat gerak-gerik Umar, langsung dia mengatakan, Umar, silakan duduk tenang. Dan Rasulullah SAW bagaimana cara menjaga malunya, ya, sahabat yang tersebut. Apa kata Rasulullah? Semua yang makan daging unta pada malam hari ini, semua harus berwudu. Maka yang ketika itu mengatakan, salah maka ya Rasulullah. Jadi ternyata Rasulullah menjaga malu kepada orang lain ini dianjurkan dalam agama. Kita tidak boleh juga mempermalukan orang lain. Itu sebenarnya intinya. Maka ini bisa diambil dalam fikih bahwa yang mengatakan semua orang yang makan daging itu harus berwudu. Kalau kita melihat asbabul wurudnya, penyebabnya kenapa ketika orang makan daging itu harus dia berwudu. Kenapa? Salah satu asbabul wurudnya adalah Rasulullah menjaga perasaan sahabatnya. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, maka sahabat tersebut akan dipermalukan oleh sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakumullah Ustaz Sabaruddin. Ternyata Tribuners, kalau kita memang melihat dari kisah-kisah pada zaman Rasulullah ini, betul-betul bagaimana budaya siri ini diterapkan di lingkungan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan dalam kehidupan Rasulullah. Semoga dengan tema kita hari ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang juga excellent, yang juga pandai menerapkan budaya siri ini, khususnya di lingkungan kita, lingkungan keluarga, bahkan masyarakat, dan kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk diri kita sendiri dengan menjaga aurat kita. Salah satu contoh yang disampaikan juga oleh Ustaz Sabaruddin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentu masih dalam tempat-tempat yang selalu menarik bersama Kala Group, karena hari ini sangat senang sekali ya Ustaz. Ini kita sebentar lagi juga akan mendengarkan suara azan maghrib sembari menemani sahabat Tribuners dalam menanti saat-saat berbuka puasa. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang selalu menarik bersama Ustaz Sabaruddin dalam program Syiar Ramadan bersama Kala Group dan juga Tribun Timur. Sampai bertemu lagi, saya Kinan Auli yang mewakili kru yang bekerja dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.